Hello, good morning student. How are you today? Hopefully you're in good condition because I'm good right now. So, today we will start our lesson about economy dengan judul kebutuhan. Oke. Nah, yang pertama kita perlu mempelajari apa itu pengertian kebutuhan. Next meeting kita udah belajar ya. Nah, pengertian kebutuhan itu adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia jika tidak dipenuhi dapat memengaruhi keberlangsungan hidup manusia tersebut atau bisa mengakibatkan kematian. Next, jenis-jenis kebutuhan itu dibagi berdasarkan yang pertama itu intensitasnya, kepentingannya ya. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau wajib. Nah, contohnya pangan, sandang, papan. Pangan itu untuk makanan, sandang untuk pakaian, dan papan itu untuk tempat tinggal atau rumah. Yang berikutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua atau kebutuhan pelengkap. Contohnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya adalah seperti perhiasan, mobil, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, material dan imaterial. Material ini berwujud, imaterial itu artinya tidak berwujud. Contoh material pakaian, makanan, rumah. Imaterial hiburan, musik, ilmu. Oke, next. Berdasarkan waktu sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kalau kamu lapar kamu butuh makanan, kalau kamu sakit kamu butuh obat. Kalau kamu haus kamu pasti butuh minum. Sekarang, dipenuhinya sekarang. Masa yang akan datang itu belajar untuk masa depan, menabung juga untuk keperluan di masa depan. Next, berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi dua juga, individu dan kelompok. Individu itu baju, buku, laptop artinya dipakai sendiri ya. Ketika kita pakai tidak bisa di-sharingkan atau dibagi dengan yang lainnya. Kalau berdasarkan kelompok itu jalan raya kan dipakai bersama-sama, rumah sakit, pasar, terminal, bioskop, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifatnya jasmani dan rohani. Jasmani itu contohnya pakaian, olahraga, makanan, obat-obatan. Sedangkan rohani yang berhubungan dengan otak kita, jiwa kita, hati pikiran kita, berarti itu ibadah, hiburan, dan liburan. Oke, next. Apa saja sih Miss faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Faktor itu ada 9 ya. Di sini yang pertama adalah kondisi alam. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, adat istiadat. Keempat, kebudayaan. Next, agama dan kepercayaan. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan usia. Nah, alat pemuas kebutuhan. Apa sih Miss alat pemuas kebutuhan manusia itu? Alat pemuas kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, itu sering disebut barang. Nah, barang ini pun terbagi menjadi dua, yaitu berupa benda atau goods dan berupa jasa atau service. Kalau berupa benda itu seperti makanan, pakaian, sedangkan berupa jasa seperti belajar, bisa juga seperti salon, bisa juga seperti yang lain-lain sebagainya. Oke. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian mengerti dan sampai bertemu di next pelajaran berikutnya. See you next lesson. Thank you.